motor, 2 orang harus pakai masker dua-duanya dan kayak harus sarung tangan satu tempat tinggal. Tujuan. Terus harus pakai masker juga ya, Bo. Masker apa? Sarung tangan. Masker dan kejadian masker gua nggak tahu sih ini benar atau enggak, cuman kejadian ini yang membuat gue cukup bingung adalah pada saat katanya sih ada beberapa orang bilang, gua nggak tahu ini masuk konspirasi atau enggak, dan gua nggak mau ngomong konspirasi karena bagi gua konspirasi adalah orang yang orang yang buat konspirasi adalah orang-orang gabut atau orang-orang nganggur. Iya, maksud gue di sini gue pengen ngomong secara realita. Katanya kalau misalkan lu ketahuan di sini misalkan ketahuan kondisi tubuh lu itu lagi drop dan ketahuan sama orang-orang atau lu misalkan masuk ke dokter, lu akan dicap corona. Itu benar menurut lu? Itu konspirasi sih. Itu konspirasi. Bukan konspirasi. Itu menurut gua ya. Menurut gua iya. Nih, gua pengen nanya deh. Keluarga lu ada yang kena corona? Enggak. Keluarga yang kena corona? Enggak. Maksud gua gini loh. Bukan keluarga doang, teman orang yang lu kenal, orang yang lu kenal pun ada nggak yang kena corona? Berapa? 1, tapi maksudnya maksud gua gini loh, ada yang kena corona. Lu tahu nggak orang itu pasti kena corona? Maksud gua jelas gak? Jelas gak? Kalau cuma dengar-dengar doang. Dia udah di swab. Maksudnya terus dapat positif. Iya. Terus lu ada nggak? Nggak ada. Lu ada nggak? Nggak ada. Maksud gue bingung banget loh. Gue bingung banget sampai kayak gue udah tanya teman-teman gue, saudara gue kayak kok bisa sampai segitu banyaknya orang di Indonesia berapa puluh ribu ya? Iya, banyak. Kok temen gue nggak ada gitu? Temen gue maksudnya orang yang bener tuh nggak ada ya. Tapi gue pernah dengar gosip. Gue nggak tahu ya, ini maksudnya corona ini ada atau enggak, gue masih belum tahu. Ya kan orang bilang ada itu tapi gue termasuk orang yang konspirasi banget sih. menurut gue pernah baca di sosial media di IG ada cerita ibu-ibu ceritanya kalau gue nggak salah antara ibu-ibu atau anaknya yang cerita ya, dia cerita mungkin kalau misalnya ibu-ibu kan anaknya nih ya, anaknya dia ke rumah sakit katanya sakit apa tapi udah sembuh, terus bilang ke orang-orang katanya orang ini kena corona tapi dia kasih duit ibunya. Itu gue pernah baca ya, Itu demi insentif rumah sakit. iya katanya dia. Jadi pemerintah ini juga ada sedikit nggak tahu ya benar apa enggak ya. Katanya ada di angka itu. Soalnya Gini. Gue mau sedikit revisi tentang angka juga gitu, karena angka yang pemerintah sama kemarin kalau kita baca di Tempo tuh ada angka dari rumah sakit online itu udah bedanya cukup jauh gitu, karena Indonesia di nomor 2 setelah India. Nah ini kan yang jadi pertanyaan, apakah ini berdasarkan tes atau ada sistem yang salah di pemerintah itu. Nah ini yang jadi tanda tanya sih sebenarnya. Ya sebenarnya banyak juga di sini ini juga gue bingung ya, kenapa bisa melonjak tinggi banget gitu sampai benar kayak Jakarta hitam kayak pas kayak kemarin udah beli Jakarta fine aja gitu. Iya, nothing really happen. Cuman seperti yang kita tahu di gua untuk sekarang, untuk gua pribadi, gua nggak percaya apapun yang dibuat orang-orang tentang corona. Gua cuma percaya satu, database. Itu pun gua nggak 100% percaya. Kalau orang kayak dia bikin berita tentang corona ini, corona itu, corona A, corona B, gua nggak percaya. Iya, serius, gua nggak percaya sama sekali. Karena di titik ini gua nggak percaya namanya berita, walaupun itu berita dari ya channel-channel terkenal dari tempat-tempat terkenal, gue tetap gak percaya. Gua nggak percaya sih, nggak pernah baca aja. Gue baca men, gila corona ngikutin gue. Gue gak percaya kayak kenapa angkanya bisa secepat ini, selonjak ini, dan menurut gue pribadi kok kayak ada yang salah dari database dan setiap tempat itu berbeda-beda. Gue setuju. Karena gini sih, kalau kita ngomongin penyebaran corona, gue agak sedikit saintifik karena itu kalau kita lihat itu grafiknya itu logaritma. Jadi gini, misalkan hari ini yang kena 4, besoknya itu bisa 4 pangkat 2 jadi 16. Jadi naik terus 16 pangkat 2, udah dipangkatin 2 lagi. Jadi makanya kalau gue sih nggak kaget bisa naik begitu, nggak kaget karena gue udah tahu bahwa ini grafiknya itu logaritma, bukan grafik yang linear yang 1, 2, enggak. Dan memang di berita juga dikatakan bahwa banyak banget orang-orang yang sebenarnya kena virus corona, dia benar-benar diem-diem aja. Ngeri sih. Habis baterai. Ya udah nggak apa-apa. Dia nggak mau bilang apa-apa, dia cuma benar-benar pengen diem.
udah sampai sembunyi di rumah sampai bener-bener diciduk sama bapak baru pengen keluar. Aduh, kakek-kakek aja ada ya dia orang ditarik kagak mau. Maksa. Mau. Belum ada yang ngambil paksa Maya. Gue sih titik ini malah bilangnya kayak gitu sih. Kalau menurut gue pribadi tentang corona, gue nggak tahu ini berakhir kapan. Maksudnya masih tetap berjalan lah. Corona masih tetap berjalan. Kalau bagi gue ini adalah kita ambil aja kayak penyari. Maksud gue penyari di sini adalah apa? Di sini tuh kita bisa tahu. Jadi kayak survival of the fittest. Ngerti gak sih maksud gue? Jadi siapa orang yang pengen survive, siapa orang yang benar-benar pengen selamat, dia akan menyelamatkan diri dia sendiri. Mereka akan mencoba untuk mereka bisa selamat. Gitu ya. Dan itu menurut gua sendiri juga setelah gua dengar berita, setelah gua lihat berita kayak mereka yang pas satu pertama kali corona juga banyak yang keluar rumah sembarangan atau masker sebagainya. Dan di sini gua malah kayak ini ingat kalau misalkan sorry itu mereka mati karena corona itu salah mereka bukan salah kita atau salah pemerintah karena pemerintah pun ya kita yang sudah was-was pun sudah mengikuti yang pakai masker, pakai sebagainya itu sudah mengikuti gitu. Dan kalau misalkan mereka masih nggak mau mengikutinya itu salah mereka. Berarti kayak ini ya, apa teori Darwin, seleksi alam, gue seleksi alam. Ya, secara kasar seleksi alam. Karena biar udah kalau maksud gua pas satu corona kelihatan kan apa langit jadi biru, ya kan nggak abu-abu lagi kan. Maksud gua itu adalah seleksi alam bagaimana cara alam membenarkan dirinya sendiri. Nah, ada yang baru juga nih. Berita baru juga nih yang katanya Singapura minta binatang dari kebun binatang dilepasin dari kebun binatang atau masih karena corona ini udah mengajarkan kita gimana rasa hidup burung. Itu yang Oh, gue setuju. Kalau Cuman tetap gini loh maksud gue setuju, tapi tetap ada sangkarnya. Lu mau macan berkeliling jalan emang? Lu naik motor tiba-tiba ada macan ketemu berterbangan gitu kan maksud gua. Ini kalau jalan Yang kan arti dilepas itu di dalam dia. itu bukan di Singapura, tetap kan maksud gua ada sangkarnya. bukan itu bukan di Singapura, itu di Rusia. Iya, gua tahu beritanya. Itu gua tahu beritanya. Yang Dubai juga kok di Dubai Vladimir Putin kan. Tapi Dia kalau lepas di Dubai kan Cina kan biar orang lockdownnya nggak keluar sama sekali. Kalau komentar gue sih gimana ya? Itu sih terserah mereka. Maksud gue di titik ini kalau misalkan mereka secara gak langsung bilang, kok kita lepasin semua binatang, kita lepasin semua. Berarti gak ada lagi sarana yang namanya kebun binatang. Iya, tapi Iya, ada positif juga sih sebenarnya. Malah kalau menurut lu loh, lu kebun binatang tuh nyiksa hewan. Setuju gak? Enggak semua. Ada beberapa yang melestarikan ya malahan. Oke, tapi sebagian besar, maksudnya 60% lah. ya lebih kayak nyiksa hewan bukan kayak lebih Kurung. iya lebih kurung. Gua setuju sih sama Singapura kalau buat melepas. Kita kayak ngebohongin hewannya nggak sih? Kita bikin habitatnya. Kalau itu bukan. Iya, padahal Iya. Padahal itu cuma kayak kata-kata kita untuk tobat manusia. Iya terus sih. Kalau di beach itu kok ada kaca di situ. Itu banyak manusia di situ kan. Habitat mana ada kalau naturalnya. Iya. Justru kalau kata gue ya emang bagusnya lu ya kalau misalnya emang mau lu tetap kayak ada kebun binatang tapi ya lu taruhlah di alam liar lu kayak lu pasang apa gitu lah buat biar nggak berkeliaran sampai ke jalan raya kan. Kalau itu soal aman. Itu Kayak lebih Afrika gitu. itu lebih ke arah keseimbangan sih. Dimana ya ada beberapa yang dilepas, ada beberapa yang mesti ditahan untuk dilestarikan dan dijadikan sarana wisata. Suaka marga Tapi satu. lama lagi bakal diganti sama hologram banyak si Ya udah jadi kayak museum gitu kan. Tapi kalau misalkan hologram ya orang tertarik gak sih dulu kan lu pegang juga bisa animatronik. Iya, cuman kalau orang-orang itu nggak bisa kasih makan nggak bisa terus Gantiin pakai animatronik. Tapi kayaknya hologram tuh agak mahal. Kenapa nggak pakai AR aja? AR kan lebih enak kan lu pakai HP. Iya. Lebih gila juga. Ya. Tapi Google udah ada kemarin gua ngeliat kayak Ada kan iPhone tuh AR buat hewan-hewan. ada. Yang real size itu. Iya. ya setelah corona ya ada sih yang main gue satu lagi sih dia ngomong gue hak jujur kemarin itu sempat kita kan masih sekolah semuanya
Iya. di sekolah juga. Kemarin kan sempat ditanya sama orang tua gua tentang new normal. Dan jujur ya, gua sendiri kurang setuju. Kurang setuju apa? Terus New bisa normal. dengan kayak sekolah online. Sekolah online. Bukan karena gua seakan-akan gua bilang, wah lu ini bukan. Cuman maksud gua adalah gua tuh menganggap rumah ini adalah tempat gua istirahat, bukan tempat gua belajar. Kalau gua belajar di rumah, gua nggak akan dapat fokus kayak gua dapat di sekolah. Fokus di sekolah begitu. Cuman, iya. Maksudnya di titik itu gua nggak setuju sama new normal karena menurut gua juga sekolah offline. Maksud gua, mau sekolah siang, malam, siang, pagi itu lebih enak sekolah offline. Udah tetap sekolah, lu belajar di situ, ketemu tatap-tatapan. Hanya Orang setuju sama sekolah sendiri. ya, selain juga kita nggak kelasnya kan nggak ada hubungan sama kelas. Iya sih. Dan gue juga bisa ketemu teman-teman juga secara langsung gitu loh, dan itu lebih gampang juga. Pulang bisa warjok ya kan? Lanjut ngopi-ngopi, Corona. canda-canda. Tapi corona. Tapi kita ngobrol lah. Tapi pas satu kita begini pandemi ini ngumpul-ngumpulin ini bertujuh kita satu kelompok dari kelas ini kira gampang, susah. Sumpah susah, gue nggak bohong. Gitu kan. Gampang. Ini normal ini ya. Kayak gue bilang, gue nggak suka new normal karena diharuskan online. Dan menurut gue rumah Lebih semena-mena sih. gua iya lebih sebenarnya maksudnya kita sendiri nggak tahu kalau misalkan kita lagi ngapa-ngapain, kayak ada orang lagi main game, ada orang lagi buka sosial media, kayak sekarang ini ada teman gue Sparel jangan ini kita nggak tahu gitu loh, orang-orang yang online itu kita nggak tahu gitu loh. Nah, coba sekarang minta pendapat lu tentang new normal. Kayak lu lebih setuju kayak Intinya di normal ini tuh semua lagi oh roti. Kaget gua. intinya Minta tolong aja. intinya di normal ini lebih semua ke arah digital, kayak kita Digital, kelas ya. online, kerja online dan sebagainya. Tapi kurs. Apa? Kurang. Ya. Tetap gak enak lah. Anak nong sini. Kurs. Kurs. Kayak gua kursus. Ini Sama. Gua kira kursi ini valuta asing. Iya, kurs mata uang. Gue kira kurs. aduh. Ya, kurang, Lanjut. kurang. Katanya memang kurang karena memang ada beberapa hal yang bisa dijadikan digital, tapi tidak semua. Dan Tapi- gue sendiri adalah pembelajaran. Maksud gue di sini di titik ini adalah sekolah itu kita harus Sangat gak efektif sih. Iya. Boleh ya. Kita kan ini loh, kita itu kan sekolah. Gue sekolahnya bisa menong. Sekolah. Sumpah, gue sekolah menong. Tolong ya. Dikit gak apa-apa lah. Ya, nih ya, sekolah ini sekolah tuh kita di pagi hari kita datang, kita pulang siang. Itu kan secara langsung tuh kayak simulasi kita bekerja juga sama kan? Iya. Pulang malam sih, pagi pulang pagi. Jangan nyanyi dong. Jangan nyanyi. Copyright, Pak. Kan maksud gua pagi pulang siang itu udah menjadi kayak simulasi bukan simulasi 9 to 5 bener-bener- lah ya. bukan simulasi yang menyatakan benar-benar simulasi kerja, tapi menyatakan kayak lu ada kegiatan di pagi hari gitu, keluar rumah gitu kan, sekolah, terus pulang dengan hasil kerja keras keringetan, tapi itu bayar gitu.